Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum kering fisika farmasi yang berjudul difusi dan disolusi. Alat dan bahan. Alat. Yang pertama batang padel, yang kedua draft head, yang ketiga filter, yang keempat pipa sampling, yang kelima spacer, yang keenam spuit, yang ketujuh wadah disolusi atau chamber. Bahan yang pertama Aquades, yang kedua sampel tablet. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, persiapan alat. Waterbath diisi dengan Aquades hingga tanda batas. Lalu camber atau wadah disolusi dipasang pada waterbath, kemudian dikunci hingga rapat. Dan draft head dinaikkan hingga posisi tertingginya dengan cara menekan handle pada bagian kiri depan. Lalu semua spacer dilepaskan dari alat dan baut pada bagian bawah draft head dikendorkan. Kemudian batang pedal dimasukkan ke dalam lubang baut, lalu filter dipasang. Kemudian draft head diturunkan hingga posisi paling bawah, dan selanjutnya batang pedal ditekan dan didorong hingga menyentuh dasar wadah disolusi, lalu baut pedal dikencangkan. Kemudian, draft head dinaikkan dan spacer dipasang kembali. Gunakan spacer dengan label P bila menggunakan pedal, atau gunakan label B bila menggunakan basket. Kemudian alat dinyalakan dengan menekan tombol power on pada sisi kanan belakang, dan pemanas dihidupkan dengan menekan tombol G. Kemudian suhu diatur dengan menekan panah atas dan bawah menjadi suhu 37,5 derajat Celcius. Kemudian tekan tombol enter dan lampu heater on akan menyala. Kemudian medium disolusi dimasukkan dalam camber. Untuk mempercepat pengujian, medium disolusi dapat dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ketinggian pipa sampling diatur agar pipa tidak tercelup dalam medium disolusi. Yang terakhir, camber ditutup untuk mencegah masuknya kotoran selama pengujian berlangsung. Yang kedua yaitu pengujian disolusi saat suhu mencapai 37 derajat Celcius plus minus 5 derajat Celcius. Prosedurnya, tekan tombol ABC atau run, pilih protokol yang akan digunakan dengan cara menekan tombol panah atas dan bawah, kemudian tekan enter. Lalu cek parameter disolusi pada bagian set point. Kemudian, tablet diletakkan di atas penutup, lalu tablet dimasukkan secara bersamaan. Kemudian tekan tombol ABC atau run untuk memulai pengujian. Pengujian berlangsung selama 45 menit. Selama menunggu pengujian selesai, penutup pada bagian atas pipa sampling dilepaskan, kemudian spuit dipasang. Ketika pengujian hampir selesai, pipa sampling diturunkan hingga posisi tengah antara dayung dan dinding camber. Apabila pengujian telah selesai, sampel segera diambil menggunakan spuit secara bersamaan. Kemudian spuit dilepaskan. Prosedur yang terakhir yaitu prosedur selesai pemakaian. Prosedurnya, penutup camber dilepaskan, lalu draft head dinaikkan, dan pipa sampling dibilas dengan menggunakan Aquades sebanyak 3 kali dengan bantuan spuit. Lalu filter dilepaskan dan baut dikendorkan, kemudian pedal juga dilepaskan. Kemudian camber dilepaskan dan dicuci serta dikeringkan. Dan selanjutnya, alat dimatikan dengan menekan tombol power dan kabel listrik dicabut. Alat disolusi kemudian dibersihkan dan dikeringkan. Selanjutnya adalah hasil pengamatan, di mana diperoleh data dari percobaan menggunakan alat uji disolusi berdasarkan monografi USP 32NF27. Obat memiliki kelarutan 1 gram dalam 3 mili air sehingga kondisi zinc dapat dicapai. Luas permukaan area tablet yang terpapar adalah 1,5 cm persegi, didapat dengan menempatkan tablet pada wadah khusus sehingga hanya terpapar terhadap satu sisi media disolusi. Bentuk sediaan obat ini adalah tablet sustain release 16 mg dengan pola pelepasan obat mengikuti orde 0. Untuk data konsentrasi obat terhadap waktu dapat dilihat pada slide yang ditunjukkan. Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh, maka dapat dilakukan analisis data. Yang pertama, yakni plot hubungan konsentrasi obat dengan waktu. Dengan menggunakan metode trendline pada Excel, maka dapat dihasilkan grafik atau kurva seperti pada slide yang ditunjukkan, di mana dapat dihasilkan data regresi.
di mana slope sama dengan 1,9823, intercept sama dengan 0,0116, R square atau R kuadrat 0,9998, dengan persamaan regresi Y sama dengan 1,9823X plus 0,0116. Berdasarkan data dari regresi linier yang diperoleh dari kurva sebelumnya, maka dapat dilakukan perhitungan kecepatan lepasnya obat, di mana flux atau kecepatan lepasnya obat sama dengan slope. Maka kecepatan lepas obat dari sustained release 16 mg ini adalah 1,9823 mg per 900 ml per jam. Kemudian membuat plot jumlah kumulatif pelepasan obat terhadap waktu, di mana data dari jumlah kumulatif pelepasan obat ini diperoleh dari penambahan secara berkala dari konsentrasi obat. Maka dapat dihasilkan grafik jumlah kumulatif pelepasan obat terhadap waktu. Grafik ditunjukkan seperti pada slide tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan efisiensi disolusi yang mengacu pada grafik jumlah kumulatif obat terhadap waktu dengan rumus DET sama dengan YDT per Y 100T dikali 100% atau DET sama dengan luas ABC dibagi luas ABDE dikali 100%. Maka dihasilkan data disolusi efisiensi yakni 47,4%. Untuk yang berikutnya yaitu pembahasan. Pada percobaan kali ini dilakukan uji laju disolusi terhadap tablet sustained release 16 mg. Tujuan dilakukannya uji laju disolusi yaitu untuk mengetahui seberapa cepat kelarutan suatu tablet ketika kontak dengan cairan tubuh, sehingga dapat diketahui seberapa cepat keefektifan obat yang diberikan tersebut. Pada percobaan ini akan ditentukan tetapan disolusi dari tablet sustained release 16 mg dalam media air suling atau aqueous, di mana besarnya tetapan tersebut menunjukkan cepat lambatnya disolusi atau kelarutan dari tablet tersebut. Di sini digunakan air suling sebagai media disolusi karena air merupakan cairan penyusun utama dalam tubuh manusia. Jadi diumpamakan obat berdisolusi di dalam tubuh. Pada percobaan ini digunakan batang pengaduk berupa batu yang terletak di tengah-tengah media agar tidak terjadi turbulensi aliran. Dalam proses uji digunakan suhu berkisar kurang lebih 37 derajat Celcius karena menyesuaikan suhu dalam tubuh manusia, sehingga dapat menentukan pada suhu tersebut kelarutan obat apakah sudah baik atau belum. Pada waktu larutan diambil, harus diusahakan pada bagian yang sama dari cairan, yaitu tepat di samping sampel. Sebab pada bagian tersebut, zat aktif langsung keluar dan dapat dipipet dengan tepat. Pemipetan yang dilakukan pada tempat yang berbeda dapat mengakibatkan perbedaan kadar zat aktif yang sangat besar. Sustained release merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap, sehingga pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Secara ideal, produk obat pelepasan terkendali hendaknya melepaskan obat pada suatu laju yang konstan atau laju order 0. Sesuai data, maka obat yang diuji ini sudah memiliki pola pelepasan obat yang memenuhi syarat sebagai tablet sustained release karena sudah mengikuti order 0. Hasil pengukuran kecepatan disolusi dan efisiensi disolusi dari tablet sustained release 16 mg ini menunjukkan bahwa obat tersebut telah memenuhi syarat dengan kecepatan disolusi 1,9823 mg per 900 ml per jam dengan efisiensi disolusi 47,4% dalam waktu 8 jam. Pada dasarnya pola pelepasan obat oleh tablet tersebut telah mengikuti order 0 sehingga kecepatannya pun dapat dipastikan telah memenuhi syarat.
Berdasarkan kriteria respon tablet lepas lambat yang ditentukan untuk memperoleh formula optimum menurut Banakar 1991 adalah persen obat lepas 3 jam yakni 25% dan persen obat lepas 6 jam yakni 45%. Efisiensi disolusi yakni kemampuan obat untuk merespon maka tablet sustain release yang menunjukkan obat lepas lambat dengan efisiensi disolusi sebesar 47,4% dalam 8 jam ini cukup memenuhi kriteria sebagai obat sustain release dengan formularium yang optimum. Kecepatan pelepasan obat dari tablet sustained release 16 mg ini menunjukkan bahwa obat tersebut memiliki kemampuan melepas obatnya atau terdisolusi dengan kecepatan 1,9823 mg atau 500 ml per jam dalam suatu cairan dalam tubuh, di mana pada kecepatan sekian, obat telah mampu meluruh dengan cairan dan segera membawa efek terapeutiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses disolusi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang berhubungan dengan sifat fisikokimia obat, meliputi A. Efek Claron obat merupakan faktor utama dalam menentukan laju disolusi. Kelarutan yang besar menghasilkan laju disolusi yang cepat. B. Efek ukuran partikel. Jika berkurang dapat membesar luas permukaan obat yang berhubungan dengan medium sehingga laju disolusi meningkat. Yang kedua, faktor-faktor yang berhubungan dengan sediaan obat meliputi A. Efek formulasi. Laju disolusi suatu bahan obat dapat dipengaruhi bila dicampur dengan bahan tambahan, bahan pengisi, pengikat, dan penghancur yang bersifat hidrofil dapat memberikan sifat hidrofil pada bahan obat yang hidrofob. Oleh karena itu, disolusi bertambah, sedangkan bahan tambahan yang hidrofob dapat mengurangi laju disolusi. B. Efek faktor pembuatan sediaan. Metode granulasi dapat mempercepat laju disolusi obat-obat yang kurang larut. Penggunaan bahan pengisi bersifat hidrofil seperti laktosa dapat menambah hidrofilitas bahan aktif dan menambah laju disolusi. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor disolusi meliputi A. Tegangan permukaan medium disolusi mempunyai pengaruh terhadap laju disolusi bahan obat. Surfaktan dapat menurunkan sudut kontak. Oleh karena itu, dapat meningkatkan proses penetrasi medium disolusi ke matriks. Formulasi tablet dan kapsul konvensional juga dapat menunjukkan penambahan laju disolusi obat yang sukar larut dengan penambahan surfaktan ke dalam medium disolusi. B. Viskositas medium. Semakin tinggi viskositas medium, semakin kecil laju disolusi bahan obat. C. pH medium disolusi. Larut asam cenderung memecah tablet sedikit lebih cepat dibandingkan dengan air. Oleh karena itu, mempercepat laju disolusi. Obat-obat asam lemah, disolusinya kecil dalam medium asam karena bersifat non-ionik, tetapi disolusinya besar pada medium basa karena terionisasi dan pembentukan garam yang larut. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil uji praktikum, uji disolusi, dan pembahasan yang telah diperoleh, maka kesimpulannya yaitu 1. Disolusi merupakan proses melarutnya zat aktif dalam suatu pelarut dari suatu sediaan obat, tablet, atau kapsul. Ketika suatu sediaan solid, misalnya tablet masuk ke dalam saluran cerna, maka secara umum tablet tersebut akan mengalami proses disintegrasi menjadi granul-granul yang lebih kecil dan kemudian melepaskan zat aktif yang terkandung di dalamnya. 2. Pada produksi sediaan solid, secara umum uji disolusi dapat dilakukan mulai tahap preformulasi,
yaitu pengujian pada bahan, sehingga dapat dipilih bahan yang paling tepat. Tahap formulasi sehingga didapatkan formula dengan hasil disolusi yang paling baik serta pada tahap produksi. Untuk mengendalikan kualitas sediaan yang diperoleh, pada percobaan ini digunakan batang pengaduk berupa paddle yang terletak di tengah-tengah media, agar tidak terjadi turbulensi aliran. Dalam proses uji digunakan suhu berkisar kurang lebih 37 derajat Celcius karena menyesuaikan suhu dalam tubuh manusia, sehingga dapat menentukan pada suhu tersebut kelarutan obat apakah sudah baik atau belum. 3. Praktikum telah mampu melakukan interpretasi data berdasarkan hasil pengamatan dan berdasarkan perhitungan kecepatan pelepasan obat dan perhitungan efisiensi disolusi pada obat dan suatu data, maka obat yang diuji ini sudah memiliki pola pelepasan obat yang memenuhi syarat sebagai tablet sustained release karena sudah mengikuti orde 0. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai difusi dan disolusi. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.